Sebuah dunia yang sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada gemuruh ombak. Hanya angin yang menderu pelan di antara lembah kering dan bebatuan kemerahan. Inilah Mars, planet keempat dari matahari. Sepi, beku, namun menyimpan pertanyaan yang telah menggantung selama berabad-abad. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Ataukah ada jejak kehidupan lain yang tersembunyi di bawah debu merah Mars? Selamat datang di channel The Universe 2, dan dalam episode kali ini, kita akan menelusuri sebuah misteri yang tak pernah padam, jejak kehidupan lain di planet Mars. Awal obsesi manusia terhadap planet Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman kuno, Mars sudah menarik perhatian manusia. Warna merah menyala di langit malam, membuatnya dijuluki sebagai dewa perang. Tapi sejak Galileo mengamati Mars dengan teleskop pada abad ke-17, rasa ingin tahu kita berubah arah dari mitos menjadi sains. Kemudian di akhir abad ke-19, seorang astronom Italia bernama Giovanni Schiaparelli mengklaim bahwa ia melihat kanali atau saluran di permukaan Mars. Dunia pun heboh. Di Inggris dan Amerika, istilah itu diartikan sebagai kanal buatan, yang berarti ada makhluk cerdas di sana. Publik pun tergila-gila. Penulis seperti H.G. Wells menggambarkan invasi Mars dalam Perang Dunia. Percaya atau tidak, siaran radio tentang cerita itu bahkan membuat banyak orang panik, mengira Mars benar-benar menyerang bumi. Tapi, apakah semua itu hanya imajinasi? Atau adakah kebenaran yang tersembunyi? 1. Sains mulai melangkah ke Mars. Pada tahun 1965, Mariner 4 milik NASA menjadi pesawat pertama kali yang terbang melewati Mars dan mengirimkan foto nyata dari permukaannya. Bukannya kota-kota alien, yang terlihat justru gurun tandus yang kering dan mati. Namun ilmu pengetahuan mereka tidak menyerah. Wahana demi wahana dikirim. Viking, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity, hingga Perseverance yang kini masih aktif di kawah Jezero. 2. Jejak air dan jejak kehidupan. Di bumi, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Dan Mars ternyata punya kisah airnya sendiri. Bekas sungai yang mengering, delta yang membatu, danau purba yang membekas di kawah, semua menjadi bukti bahwa miliaran tahun lalu, Mars mungkin jauh lebih hidup. Bahkan ada indikasi bahwa planet itu dulu memiliki atmosfer lebih tebal dan laut yang menutupi permukaannya. Bukan hanya air, tetapi cerita masa lalu yang menarik. Pada tahun 2015 silam, satelit Mars Reconnaissance Orbiter mendeteksi garis-garis gelap yang berubah-ubah di lereng Bukit Mars. Para ilmuwan menyebutnya sebagai recurring slope lineae. Kemungkinan besar itu adalah aliran air asin yang muncul secara musiman. Meski hanya sesaat, air tersebut bisa jadi habitat mikroba. 3. Gas metana dan misteri mikroba. Di bumi terhitung sekitar 90% metana dihasilkan oleh kehidupan. Mikroba, hewan, bahkan manusia. Namun yang paling membingungkan adalah gas metana dan mikroba. Bisa juga ada di Mars. Ketika rover Curiosity mendeteksi semburan metana di atmosfer Mars, dunia pun terdiam. Apakah ini bukti aktivitas biologis? Gas itu datang dan pergi secara misterius, tidak stabil, tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh proses geologis biasa. Mungkinkah di bawah tanah Mars masih hidup koloni mikroba yang bersembunyi dari radiasi? Jawabannya bisa mungkin, bisa juga tidak. Tapi sampai hari ini, belum ada jawaban pasti. 4. Meteor Mars dan fosil purba. Pada tahun 1996, NASA membuat pengumuman mengejutkan. Isi dalam pengumuman tersebut adalah sebuah meteorit yang ditemukan di Antartika. Mereka menemukan struktur mirip fosil mikroba. Meteorit itu, yang dinamai ALH8401, berasal dari Mars dan telah melintasi ruang angkasa selama jutaan tahun sebelum jatuh ke bumi. Di dalamnya terlihat bentuk-bentuk mikroskopis yang mirip dengan mikroba purba.
Meski kontroversial dan diperdebatkan hingga kini, penemuan itu menghidupkan kembali harapan bahwa kehidupan memang pernah muncul di Mars jauh sebelum kehidupan kompleks berkembang di bumi. Dan sebuah pertanyaan besar pun muncul. Apakah kita keturunan Mars? Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi mungkin berasal dari luar angkasa. Jika meteorit dari Mars bisa mendarat di bumi, mungkinkah mikroba purba ikut terbawa, lalu berkembang menjadi bentuk kehidupan awal di planet bumi? Dengan kata lain, mungkinkah kita semua sebenarnya adalah anak-anak Mars? Kelima, teori konspirasi dan wajah Mars. Di tengah kemajuan teknologi, selalu ada ruang untuk misteri. Salah satu yang paling terkenal adalah wajah di Mars. Pada foto lama dari wilayah Sidonia, terlihat formasi batuan yang mirip wajah manusia raksasa. Banyak yang menganggap itu adalah monumen buatan peradaban Mars kuno. NASA menjelaskan bahwa itu hanyalah efek dari cahaya dan bayangan. Tetapi teori konspirasi masih tetap berkembang. Piramida Mars, kota bawah tanah, pangkalan rahasia militer, dan bahkan makhluk Mars yang masih hidup. Semua itu mungkin terdengar mustahil. Tapi apakah benar-benar tidak mungkin atau benar-benar mungkin? Di sisi lain, manusia kini punya ambisi yang lebih besar. Tidak hanya mencari kehidupan di Mars, tetapi membawa kehidupan ke sana. Sebuah proyek bernama Starship dari SpaceX adalah langkah pertama menuju koloni manusia di Mars. Elon Musk bahkan pernah berkata, jika kita bisa menjadikan Mars tempat tinggal manusia, maka kita telah mengamankan masa depan peradaban. Namun tantangannya luar biasa besar, atmosfer tipis, radiasi tinggi, suhu ekstrim. Bahkan dengan pakaian luar angkasa pun, bertahan hidup di Mars bukan perkara mudah. Tapi itulah manusia tak pernah menyerah dengan sesuatu. 6. Rahasia yang masih tersimpan. Hingga hari ini, kita belum menemukan makhluk Mars bermata tiga ataupun makhluk-makhluk yang mendiami Mars dan belum menemukan kota kuno di bawah tanah merahnya. Tapi Mars terus membisikkan teka-teki. Setiap batu yang digali, setiap molekul yang dianalisis, setiap data yang dikirim dari jutaan kilometer jauhnya, semua mendekatkan kita pada satu pertanyaan besar. Apakah kehidupan itu sesuatu yang langka atau justru sangat umum di alam semesta? Jika Mars yang dingin dan tandus pun pernah memiliki kehidupan, maka kemungkinan kehidupan di luar sana jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan selama pertanyaan tentang kehidupan di Mars, pertanyaan itu masih menggantung di angkasa, manusia akan terus mencari dan menggali. Karena dalam pencarian tentang Mars, sesungguhnya kita sedang mencari tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode Jejak Misteri berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.